Indonesia adalah negara agraris yang memiliki lahan pertanian yang luas. Hampir seluruh lahan dapat ditanami berbagai macam tumbuhan, salah satunya adalah tembakau yang ternyata memiliki daya tarik tersendiri bagi mata dunia. Tanaman tersebut tumbuh subur di kota ujung timur Pulau Jawa. Sebut saja kota Jember. Kota Jember memiliki kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Bondowoso di bagian utara, serta Kabupaten Banyuwangi di bagian timur dan Kabupaten Lumajang di bagian barat. Lambat laun, kota ini terus berkembang. Jember mulai menampakkan diri dalam kancah nasional dan dunia, serta menjadi salah satu destinasi wisata baru yang patut ditelusuri keberadaannya. Jember sudah terkenal akan beragam pagelaran festival seni seperti Jember Fashion Carnaval atau GFC yang mampu menyedot ribuan wisatawan lokal hingga asing. Namun tak banyak masyarakat khususnya warga Jember yang tahu bahwa Jember adalah salah satu kota penyumbang devisa negara terbesar melalui kegiatan ekspor tembakau. Kualitas tembakau asli Jember dikategorikan terbaik di dunia karena mampu bersaing dengan kualitas tembakau negara Kuba. Pasokan tembakau di Jember selain terkenal di Indonesia, ternyata juga terkenal di negara Eropa. Untuk itulah kota ini disebut sebagai kota tembakau. Melihat potensi kekayaan tembakau yang melimpah, Kepala UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Lembaga Tembakau Jember berinisiatif untuk mendirikan sebuah wisata edukasi, yaitu Museum Edukasi Tembakau. Museum Tembakau ini telah diakui oleh pemerintah daerah sebagai destinasi wisata Jember atau DWJ dan tergabung pada Asosiasi Museum Indonesia serta sudah berstandar nasional Indonesia. Jadi museum ini terinspirasi dari pimpinan saya, yaitu Pak Bu Desa Nyoman Susiawati selaku Kepala UPT. Jember atau tembakau di Jember ini ternyata mempunyai cerita sejarah yang cukup panjang. Jadi sejak zaman Belanda tembakau itu sudah ada di Jember ini, bahkan di tahun 18-an sekian. Sehingga ibu pertama di Jember ini awalnya ibu melihat hamparan tembakau yang luar biasa. Dalam artian dia terinspirasi, kalau tembakau ini dijadikan wisata luar biasa, keren banget dia awalnya. Yang kedua, berjalannya dengan waktu 2012 itu ibu banyak melihat para pelaku tembakau, khususnya ibu-ibu yang bekerja di tembakau itu menurut ibu sangat-sangat luar biasa, sehingga tembakau di Jember ini menurut ibu harus tetap dipertahankan karena ibu bisa melihat dari sisi ekonomi, sosial, budaya sudah sangat dekat dengan masyarakat Jember khususnya. Sehingga ibu memperkuat ingin mendirikan museum tembakau. Dalam artian dengan adanya museum bukan berarti tembakau tidak ada. Justru dengan adanya museum ibu bisa memberikan informasi lebih atau tentang tembakau. Museum ini terletak di Jalan Kalimantan nomor 1 Jember yang berdekatan dengan Universitas Jember dan Politeknik Negeri Jember. Museum ini didirikan pada tahun 2013 dengan tujuan mengenalkan manfaat-manfaat tembakau kepada masyarakat dan untuk mengubah paradigma masyarakat bahwa tembakau juga memiliki banyak sisi positif. Menurut Bapak, mengapa tembakau harus dilestarikan? Ya, karena tembakau itu cukup banyak manfaatnya buat masyarakat. Selain dari segi ekonomi, juga manfaat buat banyak manfaatnya, pokoknya yang sisi positifnya buat masyarakat. Jika yang kita tahu bahwa tembakau hanya menjadi bahan baku utama rokok dan cerutu, ternyata di dalam museum ini pengunjung dikenalkan berbagai potensi diversifikasi produk tembakau, antara lain dapat dijadikan bio-oil, minyak atsiri, bahan farmasi, pestisida, parfum, kosmetik, hingga sabun. Ibu berpikir apakah tidak mungkin tembakau itu untuk yang lain? Awalnya seperti itu, artinya
Sementara yang kita pikirkan di mindset kita bahwa tembakau itu hanya untuk rokok dan sentuh seperti itu. Nah, menurut saya luar biasa dari pimpinan saya yang ke-9 ini punya pikiran yang 5 tahun ke depan menurut saya beliau sudah pikirkan. Ternyata benar, sudah 5 tahun ini baru kita diakui ternyata museum ini banyak memberikan nilai positif ya, artinya baik ke adik-adik mahasiswa, akademisi, masyarakat khususnya juga itu menilai kita luar biasa karena melalui museum ini kita itu tidak perlu mengundang orang katanya gitu. Ternyata justru orang yang datang ke kita sehingga melalui museum ini bisa kita berikan sosialisasi masukan bahwa tembakau itu ternyata sekarang hasil diversifikasi produk kita itu tidak hanya untuk rokok dan sentuh, bisa jadi parfum, jadi obat, oil, pestisida, sabun, dan banyak hal lain lagi, antiseptik. Sejatinya terdapat 2 jenis tembakau yang sangat populer di Jember, yakni jenis kasturi dan naus. Uniknya, kedua jenis tersebut hanya dapat tumbuh baik di kota Jember. Pada awal musim hujan, hampir seluruh areal persawahan di Jember ditanami tembakau dari jenis kasturi dan naus. Tembakau inilah yang nantinya disortir di gudang penyimpanan dan selanjutnya diekspor ke berbagai negara, salah satunya adalah Jerman. Jenis tembakau yang ada di Jember ini adalah Busuki, naus, dan kasturi. Tapi hampir semua di daerah Tapal Kuda, insya Allah di sini lengkap. Jadi tembakau Bondowoso, tembakau Banyuwangi, tembakau Probolinggo, tembakau Situbondo, tembakau Lumajang, dan Jember sendiri. Tapi daerah negara lain juga ada, dari Medan juga ada tembakau yang dulu sempat dikenal tembakau Delhi. Lumayan lengkap ya, dari Brasil juga ada. Museum ini memiliki koleksi berupa lembaran daun kering dan cacahan daun tembakau dari berbagai daerah, seperti tembakau Rajang Maesan Bondowoso, tembakau Rajang Banyuwangi, dan tembakau Rajang Muringin. Bahkan ada pula tembakau yang berasal dari negara Brazil. Selain itu, terdapat pula koleksi cerutu, rokok kretek, dan miniatur rumah bedengan. Museum ini juga dilengkapi dengan alat-alat yang digunakan untuk proses pengolahan tembakau seperti mesin pemotong atau mesin pencacah dan mesin penghalus daun tembakau. Supaya pengunjung merasa nyaman, museum ini menyuguhkan dengan berbagai macam fasilitas dan berbagai hiasan bertema tembakau, mulai dari lukisan petani yang menanam tembakau, lukisan tarian labako, hingga lukisan pria tua yang menghisap cerutu. Desain ruangan museum ini sengaja ditata dengan nuansa klasik yang lebih memperindah serta memberi kesan yang nyaman dan apik ketika pengunjung memasuki museum ini. Hingga saat ini, eksistensi Museum Tembakau Jember belum terlalu mendapat sorotan dari masyarakat daerah Jember sendiri. Padahal, pihak museum sudah melakukan publikasi melalui beberapa media seperti media sosial, Facebook, dan YouTube. Namun tetap saja hanya beberapa masyarakat yang tahu akan museum ini. Tahu museum tembakau? Tidak. Nggak pernah dengar gitu tentang museum tembakau. Sebelumnya belum pernah dengar. Tahu ini museum tembakau yang ada di Jember? Kurang tahu ya Mbak, memang di sini memang kota tembakau, tapi saya kurang tahu tempat museumnya di mana. Belum pernah dengar? Belum, baru sekali. Kita sebetulnya sangat disayangkan deh ya, karena ibu tuh awalnya cerita ke saya tuh punya mimpi museum ini bisa besar lewat UNED dan Poltek. Padahal kita sudah, teknologi kita sudah kita pakai lewat web, lewat YouTube itu ada, tapi kenapa teman-teman UNED itu kok nggak buka itu ya, mestinya kan buka-buka yang terkait dengan isu itu. Oh, ada museum tembakau, justru yang datang dari Brawijaya, UPN, dari ISI, malah dari Gajah Mada itu sudah sini, dari mana lagi, banyak sudah mahasiswa dari Universitas Malang, bahkan di Tiang-Tiang di sini. Jadi kita per hari tidak mesti, tapi tiap hari ada.
Tapi laporan kita 2016 itu kemarin sudah ribuan. Ya. Setahun 2016 itu sudah ribu. Ada yang di sini mungkin hanya untuk lihatnya Boleh. Kita dibuka untuk umum. Di sini ini bahkan sekarang masih gratis ya. Jadi karena memang museum ini museum edukasi dan museum dan perpustakaan. Dulu ini kan perpustakaan yang kurang diperhatikan, sehingga akhirnya Ibu punya inspirasi gimana kalau ini museum dan perpustakaan. Dalam artian gini, dengan adanya perpustakaan kita ingin adik-adik, mahasiswa mungkin atau umum, dengan adanya perpustakaan itu juga budaya baca itu biar tumbuh lagi perpustakaan. Dan perpustakaan kita memang nggak seberapa besar ya, tapi menurut saya cukup lengkap karena di situ memang banyak buku-buku yang hasil-hasil penelitian itu. Kita juga dilengkapi dengan SNI Corner juga. Mungkin yang ada baru di sini sama UNER. UNER baru aja ya. Iya. Mahasiswa juga banyak, umum juga banyak, gitu. Dinas-dinas juga banyak deh. Ya. terakhir ya Pak, Ya. pesan sendiri dari Bapak untuk generasi muda khususnya di Jember mengenai potensi museum Tembakau sendiri. Bapak bisa Oh, ya, baik. Baik, saya berharap pada adik-adik adalah kita pertahankan bersama bahwa tembakau itu di Jember merupakan potensi daerah yang mempunyai nilai sejarah yang cukup panjang. Tentunya kita sebagai regenerasi patut untuk mempertahankan itu. Artinya melihat dari sisi ekonomi, sosial, budaya ini tembakau di Jember menurut saya sudah luar biasa, sudah sangat dekat sekali dengan masyarakat. Sehingga mari melalui museum ini saya ingin menyampaikan sisi positif dari tembakau itu, karena kita bisanya tanam tembakau gitu ya. Artinya tembakau di Jember ini menurut saya luar biasa yang patut kita pertahankan. Mungkin itu pesan saya sama adik-adik, dan saya berharap teman-teman mahasiswa mari kita sampaikan mungkin lewat media ini atau Facebooknya, Instagramnya, sampaikan ke teman yang lain, karena terus terang Ibu Desa pimpinan saya menyampaikan bahwa inginnya museum ini bisa lewat UNER dan Poltek. Tapi ternyata dari Unibro, dari mahasiswa di luar Jember yang duluan ke sini, yang Jembernya kemana? Padahal di sini salah satu museum edukasi yang dilengkapi dengan perpustakaan juga. Mungkin itu saya ucapkan selamat datang yang baru nyampe di sini, yang lain saya tunggu. Terima kasih. Hal tersebut sangat disayangkan sebab persentase pengunjung yang datang malah lebih banyak dari luar kota hingga mancanegara. Apabila ditelusuri, museum tersebut memberikan banyak informasi penting yang seharusnya diperhatikan dan dilestarikan oleh masyarakat Jember. Museum Tembakau juga sudah menjadi warisan kebudayaan di kota ini karena tembakau memiliki nilai sejarah yang sangat panjang. Oleh karena itu, Museum Tembakau Jember sangat direkomendasikan kepada kalangan pelajar dan mahasiswa sebagai bahan edukasi dan penelitian.